Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisatri Andika dengan NIM B1B1 22045 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas tata kelola keuangan pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Biriansyah SIP MIP. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai realisasi APBD Desa Mekarsari. Yang pertama ada pengertian APBDes. APB Desa adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Desa Mekarsari yang terletak di Kabupaten Jambi, Provinsi Jambi, merupakan salah satu contoh yang menarik dalam perumusan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes di Indonesia. Sebagai daerah yang unik, desa ini telah menghadapi berbagai tantangan dan memiliki potensi tersendiri dalam mengelola keuangannya. Tantangan yang pertama adalah tantangan lingkungan. Desa Mekarsari terletak di daerah yang rentan terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan iklim dan risiko banjir. Tantangan lingkungan ini telah mempengaruhi alokasi anggaran dalam APBDes untuk mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah sumber daya alam. Sebagai daerah agraris, desa ini memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. APBDes di Desa Mekarsari mencerminkan upaya untuk mendukung pertanian lokal, termasuk pemberdayaan petani dan peningkatan infrastruktur pertanian. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Salah satu aspek penting dalam APBDes adalah partisipasi masyarakat. Dalam perencanaan dan penganggaran, bagaimana masyarakat Desa Mekarsari terlibat dalam proses ini menjadi hal yang menarik untuk dipelajari. Selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi. Pengelolaan APBDes yang efektif dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat desa. Studi kasus di Desa Mekarsari dapat membantu memahami sejauh mana APBDes telah mempengaruhi pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di desa tersebut. Materi selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa partisipatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemerintahan desa. Ini seperti kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga perwakilan warga seperti tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi masyarakat. Dan yang terakhir ada bupati dan camat. Selanjutnya adalah penyusunan RPD APBDes. Yang pertama, atas perintah Kepala Desa, Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati atau Wali Kota setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Yang kedua, Sekretaris Desa ini menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Yang ketiga, rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Yang keempat, atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Yang kelima, rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak
disepakati untuk dievaluasi. Yang keenam, penyampaian hasil evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati atau wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan perdes kepada kepala desa. Kepala desa menetapkan rancangan perdes menjadi peraturan desa. Kepala desa menentukan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan desa tentang APB desa. Yang kesembilan, kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan desa tentang APB desa. Yang kesembilan, yang ke-10, kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang dimaksud paling sedikit memuat yang pertama ada APB desa, yang kedua pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melakukan kegiatan, yang terakhir adalah alamat pengaduan. Selanjutnya ini ada tahap pelaksanaan APB Des. Yang pertama, Kades menuangkan KAUR dan KASI menyusun DPA, lalu menyerahkan rancangan DPA, dan yang ketiga verifikasi rancangan DPA yang dilakukan oleh sekretaris desa, lalu Kades menyetujui rancangan DPA tersebut, dan KAUR keuangan menyusun rancangan RAK desa. Selanjutnya rancangan RAK desa disampaikan kepada Kades, lalu verifikasi rancangan RAK desa yang dilakukan oleh sekretaris desa dan Kades menyetujui rancangan RAK desa. Selanjutnya KAUR dan KASI melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA, dan yang terakhir KAUR dan KASI menyampaikan laporan. Selanjutnya ada penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Ini merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Berikut ini contoh gambarannya. Materi selanjutnya adalah tahapan dan penanggung-jawaban. Yang pertama ada Kades menyusun laporan atau pertanggungjawaban APB desa, lalu Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB desa kepada bupati atau wali kota melalui camat, dan Kades menginformasikan laporan atau pertanggungjawaban APB desa kepada masyarakat melalui media informasi. Lalu ada pendapatan asli desa. Yang pertama ada hasil usaha dana, dan ada lain-lain pendapatan daerah. Yang kedua pendapatan transfer. Ini ada dana desa bagi hasil pajak dari restribusi, alokasi dana desa, dan yang terakhir ada bantuan keuntungan provinsi. Dan yang terakhir kesimpulan. APB desa disusun melalui tahapan-tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Setelah disepakati, APB desa disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau kota dan dilaksanakan selama 1 tahun. Dalam penyusunan APB Des, semua unsur harus terlibat, tidak hanya kepala desa dan BPD saja. APB Des disusun melalui tahapan-tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan badan pengawasan desa atau BPD. Dalam penyusunan APB Des memiliki struktur yang terdiri dari 3 unsur, yaitu rencana kegiatan, sumber penerimaan, dan alokasi pengeluaran. APB Des ini disusun melalui beberapa tahapan-tahapan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salah kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.